Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Paling Baru Bima Channel. Pada video kali ini saya akan meliput kegiatan dosen Universitas Bojo Bima dalam rangka melaksanakan kegiatan migrasi data dari Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ke Universitas Bojo Bima. Baik, di video kali ini saya mengajak para sahabat-sahabat sekalian, jangan lupa subscribe, like, and share kepada teman-temannya, dan berikan komentar yang positif untuk kemajuan dan pengembangan channel saya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latar belakang pendidikan dosen begitu yang tidak sesuai kompetensi dengan prodi, apa tidak menjadi masalah buat kita? Di admin itu banyak begitu, ada MM, MPD dan lain sebagainya. Itu informasi terakhir dari kita itu, sehingga dari awal usulan perubahan itu dari perubahan prodi itu ada kendala itu apa dengan pola terakhir ini akan menjadi acuan juga atau gimana? Berkendala dengan tidak nyambung dosen. Ya itu. Sudah yang terakhir kan sudah terpenuhi 6 syarat minimal pembentukan prodi 6 orang. Hasilnya gimana? Ya, kan tidak ada catatan perbaikan dari pengusulan kita itu, belum apakah itu disetujui atau tidak ada catatan. Tapi kalau di usulan kita, data yang kita kirim itu syarat minimal dosen 6 dosen sesuai keilmuan itu sudah terpenuhi. Ya, mudah-mudahan itu bisa yang begini, kalau sesuai dengan termen, dosen yang mengaku atau menjadi dosen di prodi itu adalah yang MPD itu bisa tidak dihitung nanti. Dulu itu sudah pernah saya sampaikan sama mereka segera pindah dari sini, tapi nggak ada mau pindah. Ya pindah artinya supaya nasibnya dia, maksud saya nasibnya baik. Umpama yang MPD itu pindah ke kampus ini, ya atau taman siswa, artinya dia kan perginya kan tenang, dia terima Pak, karena sudah sertifikasi di dosen. Nah, jangan harap sekarang yang tidak memenuhi kelayakan itu saya terima. SK itu tidak ada, tempe itu tidak mau dia cap begitu. Ya kalau tidak memenuhi syarat, saya tidak mau lagi. Dulu itu biar kusir dokar Pak, yang penting S2. Kasihan mereka yang nggak bisa tolak oleh saya di sini, dia sudah diterima oleh ketua sisip. Iya, mohon maaf Pak, saya bukan ketua, saya belum ketua begitu. Ya. Artinya di situ tuh bapak-bapak, ya sebenarnya termasuk kelemahan saya. Dulu itu saya lihat itu data itu merah semua. Bagaimana supaya merah semua itu biar kusir dokar, yang penting S2. Ya, memang gitu dulu. Gitu, ya. Artinya sekarang ini, mohon maaf bapak-bapak bawa banyak, ada yang bawa keluarganya yang ini itu termajar ke saya. Saya bilang saya tidak ada menerima dosen baru. Ya. Dosen yang ada ini malahan saya suruh pindah ke kampus yang lain supaya nasibnya lebih baik daripada berada di sini. Kalau untuk MPTU aja kan gampang itu, di Indonesia sama. MPTU-nya itu Pak. Kalau saya masih ingat waktu kepala di sekolah dulu itu kan, ya gitu. Jadi kesimpulannya Pak, ya saya berusaha kalau sudah saya buka S2 nanti semuanya itu saya arahkan ke sana kampus. Nah, bisa ke S3, bisa ke S2. S2-nya saya mau berangkat ke, mohon izin dulu. Ini yang punya tugas nih, pedukanya. Sebentar saya mau ke Brawijaya, saya mau buka kembali S2 dulu itu. Ya? S2 pada jurusan yang ada di sini. Ya, saya akan buka administrasi publik, supaya biar numpuk di situ. Penjelasannya Pak pandai, jangan di hadapan orang dari LGT 6 itu kemarin tuh. Dosen itu tidak perlu dimisbah sekarang. Dosen administrasi boleh mengajar di tempat-tempat yang lain sesuai dengan keahliannya. Tidak ada lagi
misbah kayak Nggak dulu. home base gitu. Ya, nggak ada home base-nya, nggak ada. Gitu penjelasan beliau itu. Ya, saya tanya pandai betul nggak itu sampaikan itu? Ya memang begitu. Ya. Pak video call harus dilaporkan juga di itu. Ya. Dosen harus mengajar juga di kampus lain. Ya. Itu harus yang saya izinkan itu adalah sekolah kampus yang ada kerjasama dengan FISIP, itu yang saya izinkan. Yang mengajar tanpa rekomendasi dari saya berhenti minta diri. Statuta itu pasal 89 itu melarang itu. Iya, iya. Yang ada kerjasama dengan kita, itu yang boleh mengajar di tempat itu. Kalau enggak boleh, Pak. Sebab di statuta itu dilarang jadi anggota DPR, dilarang untuk ini itu. Ada juga yang jadi anggota DPR. Nanti Anda tinggal terima aja SK pemerintahan dengan tidak hormat. Bukan hal hormat, memang tidak hormat. Karena sudah dilarang beberapa kali, masih dilakukan juga, berhenti dengan tidak hormat. Ya. Nanti sebentar lagi Pak Mati akan terima SK itu. Yang ada yang begitu mendaftar, saya langsung dekat dengan tidak hormat. Ya. Dan Pak Rektor sudah sampaikan 2 kali, 3 kali ya dalam rapat. 3 kali. Ya. Itu. lanjut. Ya, lanjut. Yang review lagi bahwa yang pertama harus dilakukan adalah proses migrasi data PDBT dari FISIP ke universitas. Yang kedua adalah penyesuaian akreditasi prodi dan PT yang tadi saya dijelaskan oleh Bapak Agus, dan pelaporan BKD dosennya juga. Setelah itu baru kita lakukan penyesuaian nomenklatur program studi ilmu administrasi negara ke administrasi publik. Setelah itu kembali lagi penyesuaian akreditasi ilmu administrasi negara ke administrasi publik. Udah 2 kali ya? Nah, itu dah. Saya Dulu bilang Pak Gun dulu sudah dikirim untuk dulunya. Pak Gun sendiri yang kirim dulu. Kenapa kami sangat sarankan agar melakukan migrasi data FISIP ke universitas dulu, setelah itu baru lakukan langkah-langkah selanjutnya. Kami sudah diskusi juga bersama tim terkait dengan langkah-langkah ini, bagaimana urutan-urutannya agar nanti seandainya migrasi data FISIP ke universitas sudah selesai, saya yakin proses migrasi administrasi negara ke publik itu tidak akan lama. gitu. Cuma 2 kali. 2 kali Itu ya. aja yang 2 kali. Perubahan nomenklatur, kemudian penyesuaian akreditasinya. Yang yakin dengan semangat Pak Yayasan, Pak Rektor dan Bapak Ibu semua kan perubahan dari sekolah tinggi ke universitasnya bisa dalam kurang dari setahun. Apalagi Cuma 3 bulan katanya Pak. Ini 2 bulan ya? artinya Jangan pakai tahun-tahun Pak, pakai bulan 1, 2 gitu. Kalau 3 itu rawan bagi saya. Dibilang 3 tahun dulu 9 bulan kalau saya mundurkan diri untuk perubahan bentuk ini. Itu sama di dirjen itu. Kalau pakai 1 tahun, 3 tahun, wah saya mundur. artinya dengan semangat dan terpadu, saya yakin proses ini bisa Iya. Masih ada Pak? selanjutnya Ya. agak teknis sih. Awal lapor dari Universitas Bogor ini adalah untuk 2 prodi existing sebelumnya, yaitu administrasi negara dan komunikasi itu adalah di semester ganjil 2022. Ini semester ganjil 2022 ini akan segera berakhir di Februari. Artinya perlu dipercepat migrasinya. Sudah Pak? Ya. Saya mohon bantuan sama bapak-bapak berempat. Kita buatkan surat seperti apa yang bapak sebut. Masih ada, masih lama sore kok belum. Hari ini. Pak Gun ya? Jangan ketawa tuh Pak Gun. Gitu ya, gitu. Kita kalau membuat surat tadi itu ada 31 ini sebelumnya. hari ini yang itu. Hari ini Pak. Saya itu baru buat surat. Ya, makanya sekarang minta tolong ya bantu kami di sini ini hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mati sebelum mungkin saya yang lewat alumninya. Alumni tidak akan Tidak ada masalah dengan alumni. seperti
seperti yang dia sampaikan tadi bahwa yang dipindah itu adalah yang Aktif saja dulu. aktif atau terdaftar. Oh, ya Yang tidak. alumni tidak akan Tetap di sini. Ini Pak Rektor ini ya. Ya, ya. Mengapa alumni yang angkat yang lama itu harus diperbaiki juga sebelum kita migrasi? Itu adalah alumni itu nanti kalau sudah dimigrasi yang aktif ke universitas, ini harus benar datanya yang alumni. Karena alumni ini kan diam di stisip. Iya, iya. Nanti kalau ada alumni yang datang mempermasalahkan datanya di stisip, stisip Bisa aja dilayani. buka. Bisa Dilayani di sana. Bisa diperbaiki lagi. Ya. Artinya Semua kekuatan kita kerjanya alumni itu nanti kalau dia mau kerja di mana ijazahnya itu dia akan mencarinya di stisip bukan di Unbu. Ya. Iya, iya, iya. Gitu. Makanya harus benar-benar diperbaiki juga. Iya. Itu dia tidak ada kesalahan datanya yang Iya, yang alumni itu. Itu yang saya maksudkan tadi, yang tidak melaporkan diri kan termasuk dari 2002 segera melaporkan diri itu kan. Yang tidak ada itu, yang tidak datang melapor itu oleh rektor dibuatkan daftarnya di atas meterai 10.000 tanda tangan kirim. Orang-orang ini tidak bisa lagi datang merealisasi di sini. Ya, mungkin. Ya, terima kasih Pak Made. Pak Agus. Ya. Suruh ngomong gitu. Ya. Ini tadi bilang. Sebelum tim ini berkeluh kesah gitu, bersoal aja begitu, sehingga bisa dicarikan solusi. Soalnya hari ini kita mau buat surat-surat itu. Ya usulannya bagaimana bentuk segala macam itu. Ya. Baru siap. Ya, monggo Pak Gus. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat Yayasan Torak Universitas Negeri 5. Saya Desma Bawal, mohon izin sedikit saja menyampaikan karena teknis-teknis sudah hampir semua terbahas. Jadi saya merasa bertanggung jawab karena ikut repot gawe untuk merubah sistem menjadi universitas. Jadi dari pembicaraan tadi yang mungkin perlu saya tambahkan saja, melengkapi saja yang perlu disepakati. Yang pertama itu kalender akademiknya dulu. Ya. Jadi seperti contoh tadi Pak Ketua Yayasan merasa belum mendapat laporan, ternyata Pak Rektor belum mendapat laporan juga dari timnya. Jadi itu benar-benar program kerja rektorat itu betul-betul disesuaikan dengan kalender akademik yang memang sudah disepakati oleh semua pihak. Jadi sebelum misalnya itu sampai dengan hari ini juga tidak ada lagi kegiatan dari pengabdian masyarakat itu untuk mengajukan gamatu itu alasannya ya tidak bisa ajukan lagi itu. Sekarang sudah bisa. Sudah dipermudah sekarang. Sudah dipermudah persyaratannya. Yang saya sampaikan waktu rapat di atas itu Pak Tohid sendiri waktu itu ada. Ya, karena itu juga makanya waktu saya sampaikan belum kita bisa laporkan dosen itu ke Lima karena terkenal dengan Sistem dinamiknya. Sistem apa namanya? mungkin kapan satu nih Ya. teman-teman tadi simak tapi memang kalau di sistem ini memang untuk sistem itu sudah ada punya ya secara rutinitas dapat sampai ke teman-teman dosen sehingga ada kekurangan di sampai oleh teman-teman di tim kita sampai juga di prodi. Nah, cuma di sini tadi saya mendengarkan keterangan dari Pak Wayan terkait dengan itu sistem tahun 2023 semester ganti ini. Hari ini tanggal 20 katanya tadi di aplikasi turun itu akan menarik semua laporan kinerja daripada dosen itu di melalui sistem itu untuk semester ganti ya. Sementara kalau kita melihat Alpha pakai kedua tapi mungkin 100% ya ini kan hanya belum ada dosen-dosen yang masih kemarin. Mungkin baru hari ini kita juga kembali terkenal dengan sistem kita di sistem
ada akan dan sehingga hari ini sudah bisa akses. Mungkin kalau bisa ini bisa sampaikan juga ke teman-teman mungkin pusat yang mengembalikan itu penundaan waktu sementara sambil menunggu teman-teman dosen itu melakukan penarikan maupun sifat kembali di sistem tinggal isi bukti-bukti. tentunya ditarik oleh teman-teman dari pusat itu melalui aplikasi sistem itu bisa terintegrasi semua di sistem yang ditawarkan oleh masing-masing teman dosen. Masih nyambung sedikit Pak, yang untuk tadi yang ditanyakan Pak Arif tadi, termasuk untuk yang kode komunikasi pemantauan itu, pada waktu di SPMI itu tuh dikatakan bahwa yang akan dilihat nanti itu selain dari data di PDTP-nya, kemudian SPMI-nya, kemudian laporan ternak, kemudian lagi apakah laporan yang setiap triwulan yang diminta oleh LLDP itu kami selama ini tidak pernah mendapatkan laporan balik, Pak. Sejauh mana hasil laporan itu, kita berada pada posisi mana, apa yang harus kita penuhi. Nah, tidak ada umpan balik lagi dari laporan itu, sehingga kan laporan setiap triwulan itu, Pak. Ada berarti ya. Kalau gitu ya. Nah, kami tidak pernah mendapatkan evaluasi balik minimal surat balik namanya hasil pemetaan yang dilakukan itu, apakah itu akan masuk bagian dari yang akan dinilai itu juga, gitu maksudnya kami. Yang lapor kerja yang tiap triwulan itu apakah menjadi bagian yang pemantau seperti prodi komunikasi itu tadi, selain dari yang PDDT, kemudian laporan Kerma, SPMI. Nah, apakah laporan kinerja itu juga menjadi dasar penilaian itu juga? Sementara kami ini tidak pernah ada tiap tahun misalnya ini laporan report kayak anak sekolah terima rapot itu dari perguruan tinggi, ini laporan hasil pemetaan dalam 1 tahun sebagaimana laporan yang sudah dikirim, sehingga kami bisa mengevaluasi juga beberapa perbaikan ini ke teman-teman di sana juga dari yang itu. Terima kasih Pak. Artinya tolong dibantu kita ini Pak Agus, Pak Dermes, Pak Gun, komandannya, kan tua situ makanya komandan itu. Ya, nah kita lanjutkan setelah Jumat, ya. Setelah makan siang. Sudah itu, siapa dosen yang belum punya jabatan akademik? Siapa? Ada? Yang belum turun? Pak rata-rata yang PKW yang belum pada kursi. Yang belum punya jabatan akademik. Assalamualaikumnya. Artinya saya pertanyakan itu, apa berhenti pada lektor 200 atau bisa sampai lektor 300? Bisa ya? Iya, nilainya itu kan bisa gampang sekarang ini cari-cari jurnal dan macam gampang. Ambil. Oh, tinggal 2 orang itu aja mau jabatan akademik ya? Iya. Tinggal 2 ya? Dengan dosen NIDK itu. NIDK walaupun NIDK jangan kita kesampingkan karena mereka punya hak, tapi kalau mereka tidak mau ya biarin aja. Orang tua jamnya ini mau ke syarat ya, nanti setelah itu jam berapa kita kembali sini? Jadi ya 2 tadi. Jam 2:30 ini. Setengah 2. Iya, setengah 2. Ya, jam 2. Jadi pertemuan kita bukan ditutup tapi diskor. Ya almarhumnya kemarin nih, baru 15 hari.